Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Kurnia dengan NIM 23005222058 yang akan mempresentasikan materi mengenai metode pengambilan sampel pada mata kuliah Statistik Bisnis. Berikut berikut merupakan anggota dari kelompok saya. Baiklah, masuk kepada materi yaitu teknik sampling. Teknik sampling terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada probability dan yang kedua itu ada non-probability. Probability adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Terbagi menjadi 5. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportional stratified random sampling, yang ketiga ada disproportional stratified random sampling, yang keempat ada cluster, yang kelima ada systematic sampling. Sedangkan yang non-probability yang merupakan teknik sampling di mana setiap anggota populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sampling kenyamanan, yang kedua ada sampling penilaian, yang ketiga ada sampling kuota, dan yang keempat ada sampling bola salju atau snowball. Um, yang pertama itu ada simple random sampling, di mana simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Contohnya yang pertama itu ada jumlah mahasiswa program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Pekalongan tahun 2013. Lalu yang kedua itu ada jumlah guru matematika SMU 1 Kota Palembang yang mengikuti pelatihan penulisan karya tulis ilmiah tanpa melihat status kepegawaian, pangkat atau golongan dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada siswa kelas 7 SMPN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur tanpa melihat status sekolah. Selanjutnya ada stratified random sampling untuk keperluan mengestimasi parameter populasi, yaitu rata, simpangan baku, dan varian dengan ketelitian yang lebih besar adalah dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok menjadi lebih homogen daripada keseluruhan populasi dan mengambil sampel dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok dalam populasi yang dibagi ini disebut dengan strata dan pengambilan sampel dari setiap strata atau tingkat. Ini disebut sebagai teknik pengambilan sampel berjenjang atau bertingkat atau berlapis. Eh, Contohnya yaitu seorang peneliti bidang kesehatan ingin mengetahui asupan gizi anak-anak sekolah dasar di Kota Pekalongan usia 6-12 tahun. Untuk itu diambil sampel sebanyak misalnya 150 anak dari populasi 15.700 anak SD. Karena Kota Pekalongan terdiri dari 20 kecamatan dengan kondisi yang sangat homogen, baik dilihat dari wilayah, status sekolah, jenis kelamin siswa, maka dilakukanlah sampling dengan teknik stratified random sampling dengan cara membuat strata atau tingkatan seperti berikut. Yang ketiga itu ada disproportional stratified random sampling, yang dimana teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu dan jumlah sampel dari setiap strata diambil secara tidak proporsional dengan ukuran strata tersebut di populasi. Rumusnya NH sama dengan NH per N dikali N, di mana NH merupakan disproportional stratified random sampling, NH total stratum populasi, N total populasi, dan N kecil ukuran sampel. Selanjutnya ada cluster. Cluster uh, sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil atau cluster, lalu dipilih secara acak dari beberapa cluster tersebut. Yang kelima ada systematic sampling. Teknik systematic sampling adalah metode pengambilan sampel di mana elemen pertama dipilih secara acak, lalu setiap elemen uh, berikutnya dipilih dari daftar populasi. Metode ini lebih efisien daripada pengambilan sampel acak sederhana dan memastikan sampel tersebar merata di seluruh populasi. Interval atau K dihitung dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Selanjutnya itu ada teknik simple non-probability. Yang pertama itu ada confidence uh,
convenience sampling atau sampel kenyamanan, di mana metode pengambilan sampel di mana elemen-elemen dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan tanpa upaya sistematis untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Penelitian hanya mengambil responden yang paling dekat atau mudah dijangkau setiap seperti orang yang kebetulan ada di lokasi survei. Tujuannya adalah mendapatkan data cepat dengan biaya minimal meskipun seringkali menggunakan sampel yang bias karena tidak mencakup variasi populasi yang luas. Yang kedua yaitu judgment sampling atau sampel penilaian atau purposive sampling. Metode pengambilan sampel di mana peneliti menggunakan penilaian subjektif atau keahlian pribadi untuk memilih elemen-elemen yang dianggap paling relevan atau representatif untuk tujuan penelitian. Pemilihan berdasarkan pada kriteria spesifik yang ditentukan sebelumnya bukan acak. Tujuannya adalah fokus pada kasus-kasus khusus yang memberikan insight mendalam sering digunakan dalam studi kualitatif dan eksploratif di bisnis meskipun hasilnya sulit digeneralisasi karena sifat subjektifnya. Lalu yang ketiga ada kuota sampling. Metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi sekelompok atau kuota berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia dan jenis kelamin. Kemudian elemen-elemen dipilih secara non-acak hingga kuota masing-masing terpenuhi, mirip dengan stratified sampling, tapi tanpa elemen acak. Tujuannya adalah memastikan representatif proporsional dari berbagai kelompok dengan cara yang efisien, sering digunakan dalam survei pasar untuk meniru komposisi populasi tanpa proses acak yang rumit. Lalu yang keempat ada snowball sampling atau sampel bola salju, metode pengambilan sampel di mana responden awal dipilih secara sengaja, kemudian mereka mereferensikan atau memperkenalkan responden lain yang relevan, sehingga sampel berkembang seperti bola salju yang menggelinding. Proses ini bergantung pada jaringan sosial atau koneksi responden. Tujuannya adalah menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi, seperti komunitas niche. Meskipun sangat rentan terhadap bias karena cenderung membentuk kelompok homogen yang saling terhubung. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.